Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lutfatul Azra, Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Buku ini memiliki judul asli yaitu Pedagogy of the Oppressed. Buku ini adalah sebuah karya dari pemikiran-pemikiran Paulo tentang bobroknya suatu sistem pendidikan. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1968. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu membahas mengenai humanisasi atau memanusiakan manusia dan dehumanisasi atau penghilangan harkat manusia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1968. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu membahas mengenai humanisasi atau memanusiakan manusia dan dehumanisasi atau penghilangan harkat manusia. Menurut Paulo, pendidikan kaum tertindas merupakan sebuah usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan, atau yang biasa disebut dengan memanusiakan manusia. Paulo juga mengatakan bahwa pendidikan kaum tertindas adalah sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa baik diri sendiri maupun kaum penindasnya adalah sebuah bentuk perwujudan dari penghilang harkat manusia. Bab yang kedua membahas mengenai konsep pendidikan gaya bang dan pendidikan hadap masalah. Dalam konsep gaya bang ini, seorang guru merupakan objek atau penabung dan murid hanya objek atau celengan. Bab kedua membahas mengenai konsep pendidikan gaya bang dan pendidikan hadap masalah. Dalam konsep gaya bang ini, seorang guru merupakan subjek atau penabung dan murid hanyalah objek atau celengan yang harus diisi oleh seorang guru. Dalam proses pendidikannya, murid-murid hanya mencatat, menghafal, dan mengulangi ungkapan tersebut tanpa memahami apa arti sesungguhnya. Pendidikan gaya ini meniscayakan datang dalam proses sehingga murid hanya dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengerti. Hal ini menciptakan suatu penindasan. Kemudian pada konsep pendidikan hadap masalah, guru dan murid ini menciptakan sebuah dialektika antara guru dan murid sehingga tidak ada orang yang bodoh di dalamnya. Proses gaya ini bertujuan untuk menciptakan manusia untuk menuju humanisasi atau memanusiakan manusia. Pada bab ketiga di sini Paulo membahas mengenai dialogika. Hakikat dari dialog adalah kata. Kata diuraikan oleh Paulo memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu refleksi dan yang kedua yaitu tindakan. Jika sebuah kata tidak memiliki unsur refleksi di dalamnya, maka hanya akan menjadi verbalisme atau pengorbanan tindakan. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada tindakan di dalamnya, di sini hanya akan menjadi aktivisme atau pengorbanan refleksi. Kemudian pada bab ini Paulo membahas mengenai perbandingan anti-dialogika dan dialogika. Pendidikan anti-dialogis selalu ditandai dengan usaha mengenai manusia, sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif atau kerjasama. Dari 4 bab buku pendidikan kaum tertindas ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran dan pengamatannya adalah pendidikan yang menindas, di mana pendidik dalam hal ini guru yang bertindak layaknya seorang penindas, sedangkan muridnya secara sadar menjadikan dirinya sebagai seorang yang tertindas, di mana orang
yang dulunya tertindas akan berbalik menjadi penindas, bukannya mengubah yang terjadi, malah melestarikannya. Sekian tugas mereview buku mengenai kaum tertindas karya Paulo Freire. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.